Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu maulana al-azim. Para pendengar mustami'in al-mayamin rahimakumullah. Inilah kesempatan emas bagi kita semua di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Karena membaca salawat dan salam ini dihukumkan wajib ketika di dalam solat dan dihukumkan sunnah ketika di luar solat. Daripada dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat Allah kepada Nabi berupa rahmatnya, salawat para malaikat kepada Nabi berupa istighfar, meminta ampunan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk itu Allah pula menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama telah menyepakati bahwa segala amalan yang kita lakukan ada kalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada kalanya ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, sedekah kita bisa jadi diterima oleh Allah dan bisa jadi pula itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ibadah yang namanya salawat kepada Nabi. Mereka para ulama menyepakati bahwa sedikit pun tidak akan tertolak bila salawat itu kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW, ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Para penyair pun menyebutkan di dalam gubahan syairnya, adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Ketahuilah bahwa kita disuruh untuk selalu mendawamkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena salawat tidak akan pernah kata tolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan amalan-amalan kita yang lain, masih diragukan antara diterima oleh Allah atau ditolak, kecuali amalan yang bernama salawat kepada Nabi tidak akan pernah tertolak, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menyebutkan pada terjemah Syekh As-Sazili bahwa beliau berkata, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, salatullah asran liman shalla wahidatan. Allah membalas 10 rahmatnya kepada orang yang berselawat hanya 1 kali. Apakah selawat itu harus dibacakan dengan hadirnya hatinya, ataukah boleh ia membaca di dalam keadaan lalai? Kemudian Rasul SAW menjawab, salawat pun akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
walaupun dalam keadaan lalai, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala tentara malaikat-malaikatnya seperti bala tentara yang mengangkat gunung-gunungnya. Semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meminta ampun untuk orang yang berselawat kepadaku dan memintakan doa untuk kebaikan orang yang berselawat kepadaku. Maka dari ini, orang yang dalam keadaan lalai pun diterima selawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang hadir hatinya, maka tidak mengetahui pahala yang diterima kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, wahai ahbabina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi sedikit pun mulut ini mengucapkan salawat kepada Nabi. Tidak rugi sedikit pun lidah ini selalu berselawat kepada Nabi. Bahkan para orang-orang dan ulama-ulama kita terdahulu, sebagian mereka ada yang berselawat kepada Nabi dalam sehari semalamnya 40.000 kali. Ada yang 60.000 kali, 70.000 kali. Makin banyak selawat itu yang kita baca, yang kita hadiahkan, yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pastikan akan mewariskan kita bisa bertemu dan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Anna kasrataha turithu istima'a bin Nabi Muhammad SAW. Makin banyak salawat yang kita baca, maka akan mewariskan perkumpulan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara para ulama kita mengamalkan salawat yang diambil daripada kitab Dalail Khairat 5 kali hatam dalam satu hari. Ada pula yang mengambil salawat dari kitab-kitab salawat Syekh Yusuf An-Nabhani. Semua itu adalah salawat yang baik, yang sedikit pun tidak akan rugi, bahkan akan untung sebesar-besarnya untuk dunia dan akhirat kita. Maka untuk itu, amalan yang paling mudah bagi kita sekarang, yang paling ringan, bahkan tidak memerlukan waktu khusus, tidak memerlukan keadaan yang suci, dan tidak memerlukan tenaga yang berlebih, yakni amalan yang berupa salawat. Zikrullahnya kita mendapati, dan salawat pun kita akan dapati pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat, menyampaikan kita kepada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq wa nalhaqul fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.